Pernah gak sih? Itu mah ciri khasnya teman saya di video-video sebelumnya. Kali ini kita akan berbicara soal tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita gak bisa tuh lepas dari yang namanya aktivitas. Dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, kita pasti melakukan banyak sekali kegiatan. Walaupun kegiatan ini dilakukan dari mulai hal yang paling sederhana hingga hal yang paling kompleks atau yang kita anggap penting, seperti minum, makan, hingga mungkin sekolah atau perkuliahan. Namun tentunya semua dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya tujuan. Kegiatan yang paling sederhana seperti minum saja memiliki tujuan, menghilangkan dahaga atau hanya sebatas menyegarkan badan. Apalagi kegiatan yang kita anggap penting seperti sekolah, perkuliahan, dan lain-lain. Tentu tujuannya itu lebih jelas, seperti mendapatkan ilmu, gelar, atau bahkan mengharapkan pekerjaan yang layak nantinya. Bahkan beberapa orang menuliskan di dalam list pencapaian hidupnya apa saja yang ingin diwujudkan di masa depan. Tentunya dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Tapi mari kita berpikir lebih jauh lagi. Sebenarnya apa sih pencapaian akhir dari hidup kita? Apa sih tujuan hidup kita setelah berakhir yang ingin kita dapatkan kelak? Mengenai tujuan hidup ini, jadi teringat sebuah percakapan antara aku dengan temanku. Bermula dari sebuah pertanyaan yang ia lontarkan. Ki, sebenarnya tujuan hidup kamu itu apa? Sebelum aku jawab, aku tanya balik. Kalau kamu apa? Terus dia jawab, beribadah, memperbanyak pahala. Kalau kamu? Terus aku jawab, menurutku ibadah itu bukan tujuan hidup, melainkan tugas. Kalau aku sendiri, tujuanku ingin mendapatkan ridho Allah. Karena ketika kita sudah diridhoi oleh Allah, insya Allah kita akan ditempatkan yang diridhoi olehnya. Benar gak? Oh iya ya. Terus caranya gimana Ki? Terus aku jawab lagi, satu-satunya cara adalah dengan bertakwa, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Simpelnya, kita ikutin petunjuk Allah. Kamu tahu nggak petunjuk Allah itu ada di mana? Terus dia bilang, di mana? Coba deh, sekarang kamu bawa Al-Quran, buka surah Al-Baqarah ayat kedua. Bergegas ia membuka Al-Quran, lalu membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu dia nengok ke arahku sambil tersenyum. Jadi intinya, ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita harus bertakwa, mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Simpelnya, kita harus dekat dengan Al-Quran. Aku menjelaskan kepadanya sekali lagi. Terus dia bilang, oh iya ya. Ya udah, mulai sekarang kita harus dekat dengan Al-Quran. Caranya gimana Ki? Caranya banyak. Minimal kita belajar cara membacanya dulu dengan hukum yang benar, dengan tartil. Gini, coba deh kalau aku suruh kamu ngantar paket ke suatu tempat yang kamu gak tahu alamatnya, apa yang kamu lakukan? Buka Google Maps kan? Bayangin kalau misalkan kita gak bisa baca Google Maps, sampai gak? Bisa aja
Cuma mungkin kita tersesat dulu atau lama sekali sampainya. Berbeda lagi kalau kita bisa baca Google Maps. Bisa jadi kita lebih tahu rute yang macet mana, rute yang tercepat itu lewat mana. Bener nggak? Nah, untuk mencapai suatu tujuan mengantar paket saja kita harus bisa membaca maps, apalagi tujuan akhir kita. Minimal kita bisa dulu membaca Al-Quran, bisa dulu membaca petunjuknya. Mudah-mudahan nanti kita dibimbing oleh Allah untuk step-step yang selanjutnya. Ya udah, ayo kita belajar baca Al-Quran. Oke.